Salam Harmoni. Perkenalkan, saya Ninyoman Sriwitari, Ketua Tim Pengabdian dari Program Studi D3 Desain Komunikasi Visual yang akan menyajikan diseminasi hasil pengabdian di PA Undiksa 2022 yang dipresentasikan pada Senadimas ke-7. Pengabdian ini berjudul Pendampingan dan Pelatihan Perancangan Kemasan Madu Tambe di Batu Bulan Gianyar untuk menunjang pemasaran secara online. Madu Tambe adalah sebuah usaha kecil di bidang pemasaran produk madu murni yang dirintis oleh Ikomang Teteg Astawa dan Ikomang Sri Astini Ari sejak Desember 2021 di Desa Batu Bulan Gianyar, Bali. Produk madu ini merupakan hasil panen madu lebah di hutan-hutan pedesaan Bali Timur Karangasem yang dihasilkan oleh peternak lebah yang ditangkar secara alami di habitatnya. Varian produk dari madu tambe ini adalah madu lebah hutan hasil dari lebah Apis dorsata dan Apis cerana. Kemudian madu lebah kele yang dihasilkan oleh Trigona leviceps. Yang menjadi masalah dari produk madu tambe ini adalah pengemasannya yang sama sekali tidak menarik dan menyalahi aturan kesehatan karena menggunakan kemasan bekas dari botol air mineral yang seharusnya tidak boleh digunakan secara berulang kali. Berdasarkan hasil analisis situasi terhadap kondisi dari mitra pada saat itu, maka tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari Prodi D3 Desain Komunikasi Visual mengajukan bantuan dan kerjasama untuk memecahkan masalah pengemasan yang belum dimengerti oleh mitra madu tambe. Sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sepenuhnya untuk memberikan pendampingan dan pelatihan yang intensif kepada pengusaha madu tambe dalam mewujudkan desain kemasan, terutama label kemasan yang layak diterima oleh publik serta memiliki identitas visual yang khas dan kuat untuk produknya agar dapat dipromosikan secara online. Dengan terlaksananya kegiatan pelatihan dan pendampingan ini sangat bermanfaat untuk memajukan usaha madu tambe, karena usaha ini dapat memiliki kemasan yang layak untuk mempromosikannya secara online. Kemudian untuk peternak lebah, dengan terwujudnya kemasan yang baik, maka hasil produksi madunya akan terdistribusikan ke masyarakat. Untuk tim dosen, pengabdian ini dapat merealisasikan dharma bakti dan keahliannya di masyarakat, dan bagi tim mahasiswa, mereka dapat belajar memecahkan masalah tentang proyek pengemasan secara langsung di lapangan. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah secara luring dan daring yang dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pelatihan dalam jangka waktu kurang lebih 8 bulan, dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang persuasif. Ada 5 fase kegiatan yang menjadi standar ketercapaian kegiatan ini adalah fase pertama kegiatan pembekalan tentang kemasan produk, fase kedua adalah kegiatan mewujudkan ide dan konsep dalam merancang visualisasinya, fase ketiga adalah kegiatan simulasi desain untuk mockup atau prototype, fase keempat adalah kegiatan pencetakan dan penggandaan label kemasan, dan fase kelima adalah publikasi online ke media sosial. Pelaksanaan kegiatan pada fase pertama terdiri dari pendekatan secara luring yang telah dimulai sejak masa awal penjajakan ke lokasi mitra, dan juga pendekatan secara daring yang mempertemukan tim dan mitra untuk menyamakan persepsi, ide atau konsep, serta jadwal-jadwal kegiatan yang dilaksanakan sekitar bulan Februari hingga Maret 2022. Kemudian pelaksanaan kegiatan pada fase kedua diadakan workshop secara luring yang dimulai dengan kegiatan merancang logo untuk madu tambe. Dilanjutkan dengan workshop secara daring yang dilakukan untuk mempertemukan mitra dan tim dalam rangka mengulas dan mengevaluasi setiap hasil rancangan yang dihasilkan, dan dilakukan secara berkala dari bulan April hingga Juni 2022. Pelaksanaan kegiatan pada fase ketiga yaitu melakukan kegiatan-kegiatan secara luring untuk melakukan uji proof dan uji coba pemasangan label kemasan hasil rancangan tim pengabdian dan mitra yang dilakukan pada bulan Juli 2022. Fase pelaksanaan yang keempat adalah pelaksanaan dilakukan secara luring untuk kegiatan simulasi pencetakan dan pemasangan label secara permanen, kemudian dilanjutkan dengan workshop secara luring untuk membuat foto produk guna menyiapkan rancangan media promosi berikutnya yang dilaksanakan kegiatan ini pada Agustus 2022. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang kelima, yaitu promosi secara online yang dilakukan di media sosial, baik pada media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun TikTok, yang dimulai sejak September 2022 dan seterusnya, dan juga pelaksanaan promosi secara langsung kepada konsumen dengan memperkenalkan kemasan yang baru. Hasil-hasil kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah logo, yang kedua adalah label kemasan untuk madu lebah hutan, kemudian label kemasan untuk madu kele, dan label kemasan untuk sarang lebah, dilanjutkan dengan kartu identitas, serta media promosi berupa poster dan flyer, dan dilanjutkan dengan
keberhasilan mewujudkan NIB nomor induk berusaha. Dan sebagai evaluasi dari kegiatan ini, secara umum kegiatan ini sudah bisa berlangsung dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan metode yang diterapkan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kemudian untuk tindak lanjutnya, ketua tim akan tetap melakukan konsultasi dan bimbingan secara intens kepada mitra agar penerapan identitas visual Madu Tambe tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah tetap mendorong Madu Tambe untuk melakukan pengajuan haki dan merek dagang agar Madu Tambe memiliki akses legal untuk berkembang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan salam harmoni.